Ini cuma kurang lebih 5.000 dolar. Ternyata ini tiga-tiganya dikalkulasi guys. Biarpun ini harganya 1000 NT, masalahnya yang ini guys. Oke, selamat pagi semuanya buat teman-teman semuanya. Kejumpa lagi dengan kami Mantan Channel TKI Taiwan guys. Dan di sini posisi saya sekarang sudah alamiah di rumah, yaitu posisi di Indonesia Raya, Jawa Timur. Dan ini backgroundnya sudah alami hutan liar. Dan di sini saya tidak membahas tentang hutan lindung atau background dan lainnya, tapi di sini saya mau kasih tahu atau informasi penting buat teman-teman semuanya, khususnya TKI Taiwan yang mau pulang ke Indonesia pas tahun ini. Dan seperti tema video ini, karena di sini sudah terjejer semua HP, di sini saya tidak jualan guys, dan di sini saya juga tidak pamer, tapi intinya di sini saya akan berbagi informasi tentang biaya cukai. Karena peraturan Indonesia sekarang kalau pulang itu kita bawa HP itu kita kena pajak karena black market. Semua HP dari luar negeri, Taiwan bahkan, pokoknya intinya luar negeri guys, saya tidak menyebutkan satu persatu, itu dikenakan cukai kalau masuk ke Indonesia. Dan langsung saja pada intinya guys, jadi waktu pulang kemarin saya itu sebenarnya tujuan saya Bandara Jakarta guys. Dan di situ ini sedikit cerita. Dan di Bandara Jakarta itu saya mau masuk bea cukai itu antrinya panjang dikarenakan petugasnya itu tidak terlalu banyak guys. Jadi tidak seperti di Taiwan satset kayak gitu. Lambat banget guys. Ini pengalaman pribadi. Dan setelah itu saya putuskan untuk transit lagi terbang ke Bandara Juanda, yaitu Surabaya, karena saya berdomisili di Jawa Timur. Dan pada saat itu guys, ternyata ini pengalaman juga nanti buat teman-teman semuanya. Apabila teman-teman tujuannya Bandara Jakarta, sebaiknya biarpun antri, teman-teman daftar email HP-nya itu di Jakarta saja guys. Dikarenakan apa? Ini pengalaman saya pribadi. Setelah dari Jakarta ke Surabaya, saya sampai jam 5 itu saya terlunta-lunta. Apa? Terlunta-lunta. Nah, terlunta-lunta guys. Jadi dari jam 6-8 itu saya mencari bea cukai itu. Saya tanya ke petugasnya, nanti ada pesawat yang landing jam sekian, jam 8 lah. Jam 8-9 nanti itu saja. Dia tidak mau, misalnya gini, tidak mau mengantar saya ke bea cukai, padahal saya mengurus cuma ya sedikit HP saja guys. Nah, petugasnya itu saya tanya, sebentar lagi, yang sabar ya. Saya juga tanya sama aparat. Di situ ada Bapak TNI, dia jawabannya sama saja. Terus pas saya nunggu dari jam 6 itu sampai jam setengah 10 malam guys. Jadi saya boleh masuk, itu pun saya nerobos. Terus kamu mau ngapain? Saya mau mengurus ini Pak, tadi saya akan turun di Jakarta, dan setelah itu kata dia itu saya boleh mengurus email di Surabaya. Siapa yang bilang? Dari pihak bea cukai Jakarta. Begini loh mas, ini sedikit ceritanya. Begini, kemarin itu ada anak dari Jakarta, dia transit Jakarta terus Surabaya. Nah dari sini pihak cukainya tidak mau mengurus itu mas. Jadi kadang itu ada yang mau, kadang enggak. Ya ini nanti kalau dia mau ya nasib kamu nanti bagus, kalau enggak ya saya tidak bisa berbuat apa-apa. Dikarenakan saya di sini cuma membantu. Oh ya pak, enggak apa-apa, yang penting anterin ke bea cukai. Nah pas kebetulan dari situ guys, jadi pas ada pesawat landing dari Malaysia. Nah saya dipersilakan masuk. Tadi kamu landing jam berapa? Tadi saya jam 6 pagi pak, saya dari Jakarta terus menuju Surabaya. Oh masih bisa. Nah alhamdulillah dia tanya saya, ternyata masih bisa guys. Dan di situ ya pertanyaannya seperti itu, dikira kita ini orang Malaysia. Ya sedikit cerita, saya dari Taiwan pak. Loh kok bisa ceritanya, kok enggak, kenapa kok enggak di bea cukai Jakarta? Kan ada. Enggak pak, karena takut nanti tiket pesawat saya nanti ketinggalan karena jamnya sudah mepet, sedangkan di sana rame. Tapi bisa kan pak bantuin, karena saya nunggu dari sore. Nggak apa-apa. Terus kamu bawa berapa HP? Ya ini guys, ini yang saya bawa dari HP ini. Dan salah satunya nanti ada kena pajak guys, jadi saya jelaskan. Jadi buat teman-teman semuanya yang bawa HP itu sebaiknya nggak usah mahal-mahal, beli di Indonesia aja, nanti bayar pajaknya sih kurang lebih sama loh guys. Nah di sini yang pertama ini yang saya bahas adalah punya saya, itu Samsung Galaxy Note 9, HP jadul yang merakyat. Dan di sini sebaiknya nanti kalau ditanya itu ini belinya berapa, itu jangan ngaku, sebaiknya teman-teman ngomongnya second atau pemberian bos. Nah ini di Taiwan kurang lebih harganya saya ngomong
itu cuma 4.000 ya, sekitaran 2 juta Pak. Ini apa? Nah, dicek, dia pun juga ngecek guys. Nah ini dia, ini harganya kalau uang Indonesia berapa, jadi dia tanya teliti kayak gitu. Misalkan kayak gini, saya bawa 2 HP atau 3 HP kayak gini, dia nanti dikalkulasi jadi satu. Jadi kamu harus pinter-pinter cari alasan dan sampai jangan melebihi 7.000 dolar guys. $700 dia ngurusnya $700 Amerika. Jadi kalau melebihi itu ya siap-siap nanti kena pajak kayak gitu. Dan kebetulan saya pulang kemarin sama istri saya guys, dan saya membawa ini 3 HP. Dan ini sebenarnya HP ini juga flagship. Ini harganya kalau di Taiwan dulu sekitaran 20.000. Tapi dikarenakan ini casingnya remuk, ini kayak dimakan tikus. Keter apa Mas? Ini HP-nya ini kayak dimakan tikus. Nah jadi saya bilang ini HP cuma 500 Pak. Di sana itu HP kayak murah banget. Kalau keluaran terbaru dia pasti murah, harganya ibaratnya harga buang, kayak harga grosir kayak gitu. Nah yang kedua ini HP murahan guys, HP 2000, dan ini saya bilang 4.000. Jadi 400, ini 4.000 NT maksudnya. Jadi kalau ditotal dengan dolar ini cuma kurang lebih 5.000 dolar. Jadi saya lolos dari pajak kayak gitu guys. Karena ini kalau di total baru di Indonesia itu saya kemarin ngecek di marketplace itu kurang lebih 8 juta guys barunya. Karena di Indonesia itu HP flagship itu masih mahal. Oke guys, lanjut, ini HP saya sudah saya bahas. Nanti kalau ada pertanyaan HP saja yang bisa dibawa pulang kira-kira kena nggak, bisa komen saja atau DM di Instagram, bisa saya balas nanti. Dan HP keduanya guys, dari sini istri saya bawa ini iPhone. Nah ini iPhone jadul, iPhone 6. Kalau yang ini enggak, ini harganya sekarang 2000-an, kalau di sini pun kurang lebih 3 jutaan, kurang lebih berapa itu? 150 dolaran. Dan di sini ada hardtop atau tab ini. Nah, hardtop dan di sini guys. Nah, masalahnya yang ini guys. Ini. Masalahnya adalah yang di iPhone ini. Ini iPhone 13 guys, jadi bukan Pro Max tapi 13. Saya kemarin itu mengkelak ini harganya kurang lebih cuma berapa ratus gitu guys. Nah dia itu ya namanya bea cukai, tidak bodoh-bodoh amat, dia ngecek guys di internet, loh enggak Mas, ini termasuk barang mewah ini. Terus bea cukainya kan jejer guys, 3 orang, 1, 2, 3, terus 3-3-nya itu kumpul jadi satu. Enggak, ini bukan HP murah, ini iPhone 13, ini masih mahal, ini harganya di sini 15, ini masih 15-an. Ini harganya berapa Mas, dia tanya. Terus ini murah Pak, ini di sana cuma 8.000. Enggak Mas, ini sampean pasti ini pasti nggak bener, ini di sini 15 kan, 15 juta, ini masih ada 12-13 juta. Oh udah gini aja, sampean ini kan bukan HP sampean kan? Iya Pak, memang bukan HP saya, ini HP istri saya. Nah, suruh aja masuk istrinya, nanti suruh saya interogasi sendiri katanya kayak gitu. Ya udah, dengan terpaksa saya panggil istri saya. Namanya saya belum sama istri belum komunikasi, jadi istri saya bilang apa adanya. Jadi harganya kemarin itu kurang lebih 10 juta berapa gitu, tapi ngakunya sebenarnya ini harganya kemarin kita beli 15 juta guys. Nah ternyata saya kira itu dia itu 10, itu dia bilang oh 10 ya udah. Ternyata ini tiga-tiganya dikalkulasi guys. Biarpun ini harganya 1000 NT, 500 NT, ternyata satu orang itu misalnya bawa HP 3, pokoknya dikalkulasi semua, ini harganya berapa. Tadi kan saya bilang itu satu orang itu jatahnya $700, itu biarpun berapa HP kan. Tapi kalau HP-nya itu ya mohon maaf, maksudnya HP biasa-biasa kayak gini, 3, 4 nggak apa-apa. Tapi masalahnya di sini tadi udah terbeban iPhone 13 dan ini di total jadi satu. Nah salahnya di situ. Jadi sama bea cukai itu di total jadi satu, terus kita masuk ya udah. Karena ini HP termasuk barang mewah, kalau yang lainnya tidak dikenakan pajak, tapi ini saya total jadi satu karena ini HP milik Anda pribadi. Ini ya istri saya bilang kayak gitu. Nah setelah itu masuk guys, kita bayar pajak. Jadi bukti pajaknya ada di sini guys, sudah tertera, saya kasih ke layar. Jadi barang buktinya gini, ini iPhone 13 bukan Pro Max, ini sama ini, tiga-tiganya ini kena pajaknya segini, 2 juta sekian kayak gitu. Gimana guys, sudah cek sendiri kan? Jadi buat pengalaman buat teman-teman saya yang mau pulang khususnya dari negara manapun, tapi saya tujukan buat TKI Taiwan, bawa HP yang biasa-biasa saja guys kalau beli di rumah, karena pajaknya itu kalau bawa kayak gini iPhone itu mahal banget.
Apalagi kalau ini bukan masalah iPhone apa-apa, yang penting tidak melebihi $700 ya. Samsung kan ada 22 kayak gitu, pasti pajaknya tinggi guys. Bea cukai juga ngecek di komputer, di Google. Jadi kita mau bohongin juga nggak bisa, namanya sekarang zaman now itu semua informasi tersitu tertera guys. Nih, kok malah ganggu? Kok malah ganggu ini guys? Ini ingon-ingon saya, si Oyen, dia suka mengganggu kalau ada orang syuting. Dan mungkin cukup dulu guys informasi kali ini, dikarenakan kucing saya sudah mengganggu. Mungkin cukup dulu informasi kali ini tentang informasi pajak IMEI HP. Dan kalau ada pertanyaan bisa komen di bawah, dan kalau ada yang suka bisa di-share ke teman-teman semuanya, biar informasi ini tersebar ke teman-teman semuanya, khususnya yang mau pulang ke Indonesia. Kayak gitu, ya kan Oyan? Iya bang, iya. Dan sampai ketemu lagi di video kami berikutnya di Mantan Channel TKI Taiwan. Sampai ketemu lagi, bye-bye. Si Oyan. Si Oyan. Apa dolan HP?